Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Eliani dari jurusan Pendidikan Sejarah kelas A Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penulisan sejarah. Sebelum itu kita harus mengetahui apa sih pengertian metode itu. Nah, pengertian metode menurut Garragan yaitu suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membantu dengan secara efektif dalam pengumpulan bahan-bahan sumber dari sejarah, menguji secara kritis, dan menyajikan suatu hasil sintens dari hasil-hasil yang dicapai. Jadi intinya metode itu adalah prosedur ataupun cara untuk melakukan penulisan sumber sejarah. Nah, langsung aja ke tahap-tahap penulisan sejarah, yaitu tahap penulisan sejarah itu ada 4. Yang pertama adalah heuristik. Heuristik ini adalah tahap pengumpulan sumber sejarah. Heuristik ini sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu heurisken yang artinya memperoleh. Nah, dalam pengumpulan sumber sejarah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya dan yang kedua itu berdasarkan bentuknya. Kalau berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sumber primer, yang kedua adalah sumber sekunder, yang ketiga adalah sumber tersier. Sedangkan menurut bentuknya dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah sumber tertulis, yang kedua adalah sumber benda, yang ketiga adalah sumber visual dan audio visual, dan yang keempat adalah tradisi lisan. Nah, sumber tertulis ini adalah berupa surat, terus laporan, catatan pribadi, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber benda itu berupa artefak, fosil, terus monumen ataupun prasasti-prasasti. Terus sumber visual dan audio visual itu seperti foto, film, video, rekaman, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah tradisi lisan. Tradisi lisan ini biasanya berupa warisan budaya yang dilakukan secara turun-temurun. Oke, yang kedua, penulisan sejarah yang kedua adalah verifikasi. Verifikasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada verifikasi intern atau kritik intern, yang kedua adalah kritik ekstern. Kalau yang kritik intern ini untuk menguji keaslian suatu sumber yang kita angkat, misalkan pembuat dokumen itu siapa atau sumber dokumen tersebut kita dapatnya dari mana. Pokoknya kritik intern ini untuk mengkritik atau untuk menguji keotentikan isi dokumen yang kita angkat. Kalau untuk kritik ekstern ini lebih mengacu pada bentuk fisik dokumen yang kita angkat. Misalkan kertas yang kita gunakan itu kondisinya layak atau tidak, terus gaya penulisannya itu bagaimana. Kalau misalkan untuk gaya penulisan itu misalkan kita menguji dokumen tahun 45. Nah, biasanya tahun-tahun tersebut gaya penulisannya sambung ataupun gaya kalimatnya itu seperti yeung, joung seperti itu, atau jang, yang seperti itu. Kalau untuk kertas yang digunakan itu layak atau tidak, seperti kertasnya itu misalkan kertasnya sudah buruk kondisinya ataupun sudah rapuh dan lain sebagainya. Tahap yang ketiga yaitu interpretasi. Nah, pada tahap ini peneliti itu menafsirkan keterangan yang diperoleh dari sumber sejarah berupa fakta-fakta yang terkumpul dari sumber primer maupun sekunder dengan cara menghubungkan dan merangkainya satu sama lain sehingga tercipta suatu fakta sejarah yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Tahap metode penulisan sejarah yang terakhir adalah historiografi. Nah, historiografi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah historiografi tradisional, yang kedua adalah historiografi kolonial, dan yang ketiga adalah historiografi modern. Nah, historiografi tradisional memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah bersifat keraton sentris atau istana sentris. Nah, maksudnya apa sih istana sentris atau keraton sentrisme ini? Adalah kehidupan sejarahnya itu lebih menceritakan tentang kehidupan keluarga kerajaan saja. Dan yang kedua itu ada religio magis. Nah, religio magis ini misalkan
raja sebagai manusia yang memiliki kelebihan, yang dianggap memiliki kelebihan tertentu dan mempunyai sifat-sifat gaib dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah regiosentris. Regiosentris ini lebih bersifat kewilayahan atau tentang kekuasaan suatu kerajaan. Misalkan terdapat pada contohnya itu Babat Banten, terus Babat Cirebon ataupun Babat Bugis. Dan yang keempat adalah etnosentris. Nah, etnosentris ini lebih bersifat egoisme atau lebih terhadap kesukuan atau suatu kerajaan tertentu. Dan yang terakhir adalah psikopolitisentris, atau biasanya itu seorang penulisnya itu biasanya pujangga-pujangga yang terkenal yang biasanya menuliskan tentang psikologi seorang raja dan ditulis dengan bersifat politik sentris. Yang kedua adalah historiografi kolonial. Nah, historiografi kolonial ini ditulis sekitar pada masa VOC, yaitu 1600-an sampai dengan pendudukan Jepang, yaitu sekitar tahun 1942. Nah, historiografi kolonial ini lebih bersifat Belanda sentrisme atau Nederlandocentrisme, yaitu penulisan sejarahnya itu lebih disudut pandangkan tentang kepentingan orang Belanda pada masa itu. Dan dengan demikian historiografi kolonial ini lebih memusatkan atau lebih berpihak pada orang-orang Belanda dibanding dengan orang-orang pribumi. Orang-orang pribumi hanya cuman sekedar cerita sekilas saja gitu. Contoh historiografi yang paling terkenal pada masa kolonial ini adalah karyanya Raffles, yaitu berjudul History of Java. Dan yang ketiga, yang terakhir, jenis historiografi yang terakhir adalah historiografi modern. Historiografi modern ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama itu adalah bersifat Indonesia sentrisme. Nah, bersifat Indonesia sentrisme ini adalah penulisan sejarahnya itu lebih disudut pandangkan tentang kehidupan rakyat Indonesia. Yang kedua adalah bersifat metodologis, atau penulisan sejarahnya itu menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah yang berdasarkan teknik ilmiah untuk ilmu sosial. Yang terakhir adalah bersifat kritik historis yang bisa dipertanggungjawabkan. Cukup sekian penjelasan tentang metode penulisan sejarah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.